Apalagi orang-orang yang memang IQ-nya di bawah rata-rata, kadang-kadang dikasih dalil memang dia nggak paham. Lah kalau nggak paham dikasih dalil, ya kasih logika saja. Ya, nih kasih yang paling gampang dah ini. Ya, karena nanti kalau kasih dalil kan belum tentu difahami gitu kan ya. Ada dalil nggak paham dalil gitu kan, dikasih dalil juga nggak paham dalil kan. Maka secara sederhananya, yuk coba kita berpikir coba. Ada orang yang teriak-teriak bid'ah maulid, bid'ah maulid. Berarti kalau dia bicara tentang bid'ah maulid, sama dengan dia bicara juga bid'ah dia ngerayain pernikahan anaknya. Anaknya menikah gitu, ya terus dirayain gitu. Sama, nggak ada bedanya dengan itu. Berarti dia bid'ah juga itu. Ya. Karena maulid ngerayain pesta ulang tahun lagi. Ngerayain pernikahan anak, ya, ngerayain apalagi walimatus walimatus safar apa kayak gitu kan ya, berangkat haji kemana mau safar apa rayain gitu kan, ada ngasih makan orang gitu kan ya, silaturahim dan sebagainya, sedekah sebagainya, di situ kan ada doa gitu kan. Nah terus Anda juga yang suka teriak-teriak bid'ah maulid itu, nanti kalau perayaan menikah anaknya, pernikahannya bid'ah dong. Itu kan tradisi semua, maulid tradisi, ngerayain walimatus safar apa tradisi, terus udah gitu apalagi nih pernikahan anak juga rame-rame ya, meriah-meriah, itu tradisi itu. Boleh nggak kita tradisi itu? Boleh, selama tidak nyalahin syariat di situ. Lah, yang menjadi haram dan bid'ah nanti adalah ketika sudah menyalahi syariat. Iya kan? Jangan bicara bid'ah tentang maulid, karena maulid itu bukan ibadah. Mana wahabi ini? Muncullah kalian. Bukannya teriak-teriak bid'ah. Karena kita nggak bisa sembarangan langsung membid'ahkan sesuatu gitu kan ya, tanpa ilmu. Ya. Kalau menggunakan kaidah tidak dilakukan Nabi maka bid'ah. Itu kaidah yang nyungsep itu. Tidak dilakukan Nabi maka bid'ah. Nah, itu kaidah yang sering dipakai oleh Wahabi itu. Itu akidah orang-orang yang nggak jelas itu. Ya. Terus kaidahnya gimana Umi? Nggak ada dalil. Itu bid'ah. Bukan tak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ya. Jadi sekali lagi urusan maulid ini bukan ibadah, itu tradisi. Silakan yang mau maulid, nggak maulid ya nggak usah. Selama itu maulid atau merayakan pernikahan anak tadi tidak menyelisih syariat, gitu ya. Ulfiat Tembesi itu apa ya? Umi, jadi kita yang bermadhab fikihnya Syafi'i, imam akidahnya siapa? Kita Umi. Maaf saya baru tahu mungkin maksudnya. Kalau madhab fikih sama akidah beda. Tadi udah dijelaskan ya. Madhab fikih dengan akidah itu beda. Ya, madhab akidah, madhab fikih. Ya, beda ya sudah. Ada yang hadir kemarin yang belum sempat dijawab pertanyaannya? Eyang Mariati 5288 ya, masih di YouTube ini ya, belum saya pindah ke TikTok ya, masih di YouTube ini. Manalah tadi Eyang Mariati 5288. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi baca komentar dari mana? Toh saya baca komentar di WhatsApp, karena admin udah mengcopy paste itu dikirim ke WhatsApp saya. Nggak, saya mau baca sendiri. Nanti kalau saya baca sendiri ke kamera nanti, kalian macam-macam lah komen di situ. Pusing saya baca komentar aneh-aneh. Ya, jadi admin sudah mengcopy paste pertanyaan kalian yang di YouTube sama yang di TikTok, dikirimnya ke WhatsApp saya. Inilah yang sedang saya baca ini. Manalah tadi? Eyang Mariati 5288. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya istri dari suami sakit gula darah kering. Ada kering ada basah ya, sakit gula tuh.
Tapi sudah 20 tahun suami nggak bisa menafkahi batin, nggak bisa ya. Bagaimana hukumnya? Baik. Mana Eyang Mariati ini? Oh, udah jadi eyang-eyang ini ya, Masya Allah. Bu, suami istri itu punya hak dan kewajiban, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Bicara tentang batiniah, ini sesuatu hal yang tidak bisa dibuat main-main. Kalau lahiriah, teman-teman, mungkin suami bulan ini belum ngasih, ya mau berutang ke emak dulu, ke mertua dulu, boleh lah, gitu kan ya. Minjem duit tetangga dulu, boleh lah, ya kan. Benda ada beras di dapur, galon air kosong, gas habis, minjem dulu, boleh lah. Karena suami lagi belum bisa ngasih, suami belum ngirim dari luar negeri, suami belum dapat gaji. Itu lahiriah, Bu. Tapi bayangkan kalau urusan batiniah, Bu. Urusan batiniah tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam-pinjam, tidak bisa ditumpang-tumpang, tidak bisa. Wajib tersalurkan dengan cara yang halal, dengan pasangan halal. Nah, pertanyaan beliau ini, suami sakit, automatically baik itu lahiriah maupun batiniah tidak dapat di situ. Kalau masalah lahiriah, mungkin beliau bisa nyari sendiri, kerja. Kan banyak perempuan gitu sekarang kan, ya kan. Bang, kau sakit bang, akulah yang kerja bang, ya. Oke, kalau masalah itu mah nggak masalah. Istri yang kerja, suami sakit, subhanallah, luar biasa ini istri pahalanya gede banget dah tuh, ya. Tanpa sadar nanti di hari yaumil hisab itu pahalanya pahala sodakoh tertulis semua. Saya nggak pernah sodakoh, bingung sendiri dia. Kok banyak sodakoh tulisannya di sini? Sadar tidak sadar seorang istri yang sudah membantu perekonomian di dalam rumah tangganya, di situ sodakoh terbesar bagi seorang istri. Karena suaminya sakit, kerja dia. Itu mah gampang teman-teman, dah. Gak ada bahasan lagi dah tuh. Dia juga ikhlas, ya. Aku yang cari nafkah, ikhlas aku bang, karena kamu sakit bang. Tapi pernahkah terfikir urusan batiniah ini nggak bisa dikesampingkan ini? Jangan dianggap main-main, karena ini urusan batiniah ini harus tersalurkan dengan cara yang halal dan orang yang halal. Kalau tadi kagak ada duit bisa minjem, bisa ngutang, bisa kerja sendiri. Ini batin masalahnya, bayangkan itu, ya. Nah, kembali ke Ibu Eyang siapa tadi tuh? Yang Mariati, ya Bu. Kembali ke Ibu, ya. Ibu sanggup tidak menjalani bersama suami yang sedang sakit? Satu sisi Ibu secara batiniah, itu pertanyaan Ibu di situ. Ya, kalau masalah lahiriah tadi sudah kita nggak bahas lagi dah, ya. Secara batiniah Ibu di situ tidak terpenuhi. Bayangkan itu berapa tahun tadi pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Hilang lagi lah, kemana lah itu? Oh, ini dia. Sudah 20 tahun suami nggak bisa menafkahi batin dan tidak bisa nah gitu. Adanya ditulis juga di situ, nggak bisa begitu, ya. Kalau nanya bagaimana hukumnya, kalau ibu ridha ikhlas, memang sudah tidak pernah berpikir arah sana lagi, dan memang mungkin, mohon maaf, secara syahwat mungkin ibu sudah nggak ada, karena udah tua, udah eyang-eyang, ya kan, udah nggak ada lah gitu ya. Maka ibu akan menghabiskan waktu bersama suami yang sakit-sakitan ini sampai malaikat maut menjemput. Berarti ibu luar biasa, udah sabar banget dah tuh, ya. Tapi ingat ibu, ada yang kedua, ibu punya hak, ya, untuk berpisah dari suami yang sakit tadi, karena terkait dengan ibu, mohon maaf, syahwat itu harus tersalurkan dengan cara yang halal, sementara suami ibu nggak bisa, maka ibu harus cari yang halal. Karena nggak mungkin sekarang, ya, ibu naudzubillah, summa naudzubillah, ibu menempuh dengan cara yang haram. Jangan, ya, karena terkait dengan syahwat ibu yang masih tinggi nih, ya. Kecuali kalau memang syahwat ibu sudah nggak ada, udah eyang-eyang, mikirin cucu aja dah, mikirin suami yang sakit aja dah, hitung-hitung nih pahala nih, gitu kan ya, jalan surgamu sebagai istri, ya ngurus suami yang sakit,
Tapi kan kita tidak bisa lidah ini mampu untuk bicara, enggak gitu. Sementara dia secara syahwatnya masih. Maka itu harus bisa tersalur dengan cara yang halal. Bagaimana caranya? Mau tidak mau, suka tidak suka, dia urai pernikahannya. Ya. Dia urai pernikahannya dengan suami, maka setelah masa iddah dia menikah sekali lagi, syahwatnya tersalurkan dengan cara yang halal. Begitu. Karena jangan coba-coba mencari cara yang haram. Jangan mentang-mentang suami udah lumpuh gitu kan, lumpuh luar dalam gitu kan ya. Terus seorang istri semudah itu untuk naudzubillah, semua naudzubillah. Makanya itulah kenapa Islam itu menghalalkan perceraian. Walau satu sisi dibenci, nampak itu dalil macam dalil kontradiktif. Tapi itulah bentuk keadilan Allah. Satu sisi dihalalkan karena siapa tahu terjadi rumah tangga yang seperti ini. Ya, istri tidak boleh menempuh jalan haram. Ya, pergi selingkuh lah, apalah, cari laki lain di luar sana. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, maka diberikan jalan urai pernikahan itu, karena untuk menempuh yang halal nantinya. Karena masih terkait dengan syahwatnya masih tinggi. Suami sakit-sakitan udah 20 tahun. Ya. Tapi kenapa satu sisi juga Allah benci itu perceraian itu? Ya karena biar tidak banyak pasangan yang seenak-enaknya gitu ya. Marah dikit sama istrinya, udah aku ceraikan kamu. Itulah yang dibenci oleh Allah itu. Nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, dicerai bininya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, dicerai lakinya. Itu dibenci oleh Allah itu. Ya. Coba naik dia. Kamu harus pahami apa yang saya jelaskan. Jangan ikuti nafsu. Suami sakit sampai mati harus diurus. Menghasut orang itu hasad. Otak kau pakai, ya, dibersihkan dulu kuning-kuningnya di dalam itu otak kau itu. Biar kau paham apa yang saya sampaikan. Siapa itu? Etnai Anindia. Kau bersihkan dulu isi otak kau. Jangan kuning-kuning aja di dalamnya. Biar paham apa yang saya sampaikan. Ya, tuh. Ini kalau kau tak paham apa yang saya sampaikan, kau tak lurus di situ. Kau paham nggak maksudnya tadi? Siapa yang menghasut orang bercerai? Siapa yang menghasut orang itu ini? Ini otak kagak dipakai, ini jari dipakai, otak nggak dipakai. Macam mana lah ini? Fahami dari awal penjelasan itu bagaimana, ya? Biar ndang sana kemari itu kok komen itu. Kalau nggak paham itu nanya, komen nggak nyambung. Jangan ikuti hawa nafsu. Ya iya itu kalau kamu, karena nafsumu sudah nggak ada atau kamu nggak normal. Suamimu sakit 20 tahun, ya kan? Ya iyalah kamu harus urus suamimu karena kamu memang sudah nggak ada nafsumu, karena memang kamu nggak normal. Lah ini yang bertanya ini normal, nafsunya masih ada. Maka Allah tuh kasih jalan, mesti jalan yang halal. Emang kayak kau mau pergi selingkuh? Kau mau pergi cari laki-laki lain untuk menyalurkan hasratmu? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya iya kalau kamu memang kagak ada syahwatnya. Ini yang bertanya ini syahwatnya masih ada. Laki lah sakit 20 tahun. Ya enggak bisa kita salahkan orang syahwat masih ada. Kayak mana lagi nih? Ajaran Nabi ada orang sakit suruh apa sampai tinggal diceraikan. Itu otak kau nggak paham itu. Otak kau nggak paham apa yang saya omongkan. Ya. Ini kalau mau paham dengerin baik-baik dulu. Ya. Siapa yang suruh ceraikan? Siapa yang suruh ceraikan? Kan ada dua pilihan saya bilang tadi. Bercerai atau mempertahankan, tapi dalam mempertahankan rumah tangga itu mesti betul-betul dia jaga dirinya dari syahwat tadi, karena 20 tahun tidak dinafkahi secara batin. Ini otak dari pakai yang komen ini, payah ini, nggak ngerti deh. Ya sudah, abaikan saja. Yang ngerti saja sudahlah. Kalau yang nggak ngerti ya udahlah, abaikan saja. Makanya kalau dengar penjelasan tuh dari awal, ya, jangan dengar penjelasan tuh tengah-tengah, maka error otakmu, gitu ya. Error nanti jadi otakmu. Bagi kau yang nggak merasa adem dengan ceramah saya, kok keluar saja, nggak usah dengar. Kenapa? Ini room saya.
Nggak ada yang maksa kau masuk sini, yang adem bu, yang adem bu. Kau cari aja yang adem sana. Mau tahu tempat yang adem? Ada Wahabi itu. Cari itu. Wahabi itu banyak adem-adem tuh. Nggak usah masuk ke sini kalau memang nggak suka. Ya, nggak ada yang paksa. Ya, saya nggak pernah meminta. Saya hanya berharap ya udah, kalau Allah takdirkan kalian masuk sini, dengar, udah selesai. Ngapain kau ngajarin saya ngadem? Kau aja yang ngadem ke sono. Kalau Bunda Korla ini nyemprot netizen. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Mana tadi? Yang Mariati sudah terjawab ya. Nggak ditagi-tagi saya besok lagi nih, ya. Jangan tagi saya besok lagi ya. Udah saya jawab ya. Wih, masih ada banyak lagi lah di bawah itu pertanyaan. Oh, kita lihat pertanyaan yang ini. Kita ke TikTok dulu. Kasihan teman-teman di TikTok. Mohon maaf ya, teman-teman di TikTok, mohon maaf. Ya. Tadi yang di YouTube ya. Mohon maaf yang di TikTok sebentar. Mana pertanyaan yang di TikTok? solehah.id @solehah.id ya. Dari TikTok ini. Assalamualaikum bagaimana dengan merayakan ulang tahun anak bolehkah sebagaimana maulid? Baik, seperti yang saya katakan tadi, selama tidak menyalahi syariat, maka apa-apa di situ ini hukum asalnya boleh, tapi bisa berubah jadi haram selama dalilnya itu ada dalil yang mengharamkan gitu loh ya. Nah, terkait dengan merayakan ulang tahun, kalau kita lihat tata cara yang ada di dalam ulang tahun itu kebanyakan ya. Kalau bisa hindari ini maka boleh. Bukan tentang ulang tahunnya, judulnya bukan, tapi tentang konsep isi acara itu. Itu yang nanti akan merubah hukum di situ. Ya, sama dengan maulid itu juga tadi. Enggak selamanya maulid itu diperbolehkan gitu ya. Karena juga benar-benar ada yang bid'ah nanti. Ya iyalah kalau maulidnya joget-jogetan. Gimana orang nggak bilang bid'ah? Lah maulidnya joget-jogetan, dangdut-dangdutan. Ya iyalah. Ya kan? Yang nggak terbiasa dengan suara saya nggak apa-apa, nggak usah ikut live saya, nggak apa-apa ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan suara saya, bertahun-tahun ikut live saya, udah paham sudah ya. Kalau yang baru-baru nggak paham ya udah get out aja. Karena nanti kaget dengan suara saya. Wah, Umi ngamuk aja kerjanya katanya. Gitu ya. Jadi apa tadi pembahasannya? Ulang tahun ya. Kebanyakan kan ini pertanyaan di TikTok ya. Kebanyakan ulang tahun tuh biasanya yang kita lihat nyanyi-nyanyi happy birthday to you, yang gitu-gitu. Udah gitu ada topi, ada lilin, ada kue gitu kan. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbuh di situ ada lilin, ada apinya, ada topi kerucutnya. Itu tasyabbuh bil kufar itu. Ya. Terlepas dulu dari maulid tadi ya, maulid juga itu nggak selamanya juga diperkenankan gitu ya, kalau memang isi di dalamnya ini bukan tentang judul ya, judulnya maulid, judulnya pernikahan, judulnya ulang tahun, judulnya hari kemerdekaan, itu judul semua, bukan tentang judul mah gampang-gampang aja diganti, tapi isinya itu yang terpenting. Lihat isinya itu apa lah. Kalau ulang tahunnya beli nasi, bikin nasi tumpeng, nasi kuning, ngumpulin anak-anak tetangga, teman-teman bocah, potongin itu nasi ya, bagiin dikit-dikit, habis itu baca suratul Fatihah. Tidak ada yang salah di situ. Judulnya ulang tahun, kagak apa-apa. Iya kan? Karena isinya nggak ada yang salah di situ. Ada doa, ada sedekah di situ. Yang salah itu ketika ulang tahun itu tadi ya, mengingat hari kelahiran itu tadi, adalah lilin, kue, enggak apa-apa kue, tak payahlah tancap-tancap lilin itu, nyembah api majusi nanti jadinya itu. Topi-topi kerucut apa, udah gitu happy birthday apa itu? Apa itu? Enggak ada maknanya itu. Bacain doa ya, kasih tausiah pendek kultum kuliah 7 menit, bocah-bocah, kasih bahasa yang mudah difahami sama bocah tuh ya. Kalau bisa anak diajak ke panti asuhan biar dia ngerti mereka tuh yang di panti asuhan kagak punya ibu punya bapak,
biar ada nilai di situ tuh. Itu ulang tahun juga itu, ya kan?